Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Widiawati dengan NIM 2207905, dan dalam video ini saya akan mempresentasikan analisis masalah pembelajaran sekolah dasar dan solusi yang saya buat, yaitu melalui pengembangan modul ajar. Fokus analisis saya adalah pada mata pelajaran matematika di kelas 4 sekolah dasar, yaitu pada analisis dan peluang dengan tujuan pembelajaran yaitu mengumpulkan data, membaca, dan juga menyajikan dalam bentuk diagram batang. Saya mengidentifikasi adanya kesenjangan yang signifikan, yaitu dengan metode pembelajaran konvensional yang cenderung pasif, di mana siswa hanya membaca buku dan juga mengerjakan soal yang ada di buku tersebut. Metode ini terbukti gagal meningkatkan hasil belajar secara optimal. Sebagai contoh, dari penelitian Retno Suprihatin 2020 indikasikan bahwa hanya 16 dari 25 siswa yang mencapai kriteria ketuntutan minimal untuk materi ini. Kesenjangan ini terjadi karena pembelajaran masih bersifat informatif dan juga kurang memberikan pengalaman konkret bagi siswa untuk berinteraksi langsung dengan data. Oleh karena itu, diperlukan perangkat ajar yang didesain untuk mengatasi kesenjangan antara teori dan praktik nyata ini, sehingga meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan juga hasil belajar siswa. Sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut, saya mengembangkan modul ajar matematika materi diagram batang berbasis project-based learning. Terdapat dua alasan mengapa menggunakan model PJBL ini. Yang pertama yaitu PJBL mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses nyata, misalnya mensurvei cita-cita atau hobi teman di sekolah, kemudian menyajikan data menjadi diagram batang menggunakan media fisik, untuk mengubah peran siswa dari penerima informasi pasif menjadi penerima aktif yang membangun pengetahuan mereka sendiri. Ini sesuai dengan teori konstruktivisme. Yang kedua yaitu dalam penelitian Rohman dan Klan 2022 menjelaskan bahwa model PJBL ini memiliki keunggulan dalam meningkatkan aktivitas dan juga interaksi siswa yang secara langsung berkorelasi dengan pemahaman konseptual yang lebih dalam dibandingkan dengan metode ceramah tradisional. Maka PJBL adalah model yang paling relevan karena berfokus pada produk akhir yang bermakna sekaligus mengembangkan keterampilan proses dalam pembelajaran. Kemudian, landasan epistemologis modul ajar ini dimulai dari analisis kebutuhan dengan meninjau literatur dan merancang konten dengan indikator dan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Jadi, modul ajar ini memastikan siswa memahami konsep melalui proses yang bermakna daripada hanya memberikan informasi. Kemudian, secara aksiologis, kebermanfaatan perangkat ajar ini sangat besar melalui aspek nilai akademis maupun non-akademis, yaitu meningkatkan keterlibatan siswa, kolaborasi, dan juga relevan dengan kehidupan nyata melalui proyek analisis data. Yang kedua juga mendorong kemampuan memecahkan masalah, kreativitas, dan juga kemandirian siswa. Dan juga dalam penelitian Rohman dan Klan 2022 menunjukkan bahwa siswa menjadi lebih aktif dan berinteraksi satu sama lain. Kemudian kelebihan dari rancangan metode pembelajaran berbasis PJBL ini, yang pertama yaitu terbukti meningkatkan aktivitas dan interaksi yang berujung pada pemahaman konseptual yang baik. Kemudian pembelajaran menjadi bermakna karena berkaitan langsung dengan lingkungan siswa. Dan yang ketiga yaitu mendorong kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan juga tanggung jawab. Namun, saya mengidentifikasi kelemahan yang perlu menjadi perhatian jika menggunakan model PJBL ini. Yang pertama yaitu implementasi PJBL memerlukan durasi waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode konvensional. Yang kedua yaitu dibutuhkan upaya dan waktu ekstra pada tahap awal untuk mengkondisikan siswa agar terbiasa dengan sistem kerja proyek dan juga keterampilan kolaborasi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.